Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Silvi dengan NIM 202169110022. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan dua tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Tugas yang pertama, membuat resensi sebuah novel. Tugas yang kedua yaitu membuat makalah. Presentasi tugas yang pertama, resensi novel Teluk Alaska. Judul buku Teluk Alaska, penulis Eka Aryani, penerbit Coconut Books, tahun terbit 2019, cetakan pertama, bulan Juli 2019, jumlah halaman 408 halaman. Eka Aryani, biasa dipanggil Eka atau Ekep, ia merupakan mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unikom Bandung. Ia memiliki hobi menulis sambil mendengarkan musik. Selain itu, ia juga menyukai novel bergenre romantis. Ditinggalkan oleh sosok sang ayah membuat kehidupannya berubah. Karya yang diciptakan terinspirasi dari cerita lika-liku kehidupan yang ia jalani. Teluk Alaska merupakan karya pertama dari Eka Aryani. Sebelumnya, ia membuat cerita dalam sebuah aplikasi dan mendapat respon positif dari para pembacanya. Sehingga pada Juli 2019, cerita tersebut diangkat menjadi sebuah novel. Novel Teluk Alaska menceritakan tentang kehidupan dua orang remaja yang bernama Anastasia Misha dan Alistair Reagan. Alistair Reagan memiliki wajah tampan dan selalu menjadi idaman para wanita. Ia bergabung dalam sebuah geng yang dikenal dengan nama geng penguasa sekolah. Geng penguasa sekolah kerap membuli siswa di sekolah. Salah satu korban bullying geng itu adalah Anastasia Misha, seorang gadis cantik penyuka warna pink dan berhati baik. Entah kesalahan apa yang telah Ana perbuat, sehingga ia menjadi objek bullying, dan sejak itu juga tidak ada yang mau berteman dengannya. Setiap hari Ana menerima hinaan, bentakan, dan perlakuan kasar dari geng penguasa sekolah. Meskipun begitu, ia tidak pernah marah. Ia selalu mengingat apa yang dikatakan ibunya. Jangan membalas api dengan api. Hingga pada suatu hari, ada seorang murid baru bernama Bulan, yang merupakan anak dari kepala sekolah. Bulan menjadikan Ana sebagai temannya. Ana merasa hari-harinya berubah sejak berteman dengan Bulan. Ana mulai berani melawan geng penguasa sekolah. Hal ini membuat geng penguasa sekolah semakin menyakiti Ana. Di sisi lain, Alistair mulai mengetahui jika gadis yang selama ini ia sakiti adalah sahabat kecilnya. Alistair juga mengetahui di balik senyuman yang Ana berikan ada hati yang sangat rapuh. Ana menunjukkan kerapuhan hatinya hanya pada sang ayah. Lebih tepatnya pada makam sang ayah. Mengetahui hal itu membuat hati Alistair menyesal, karena selama ini ia menjadi penyebab luka di hati sahabat kecilnya. Sejak saat itu, Alistair berhenti membuli Ana. Alistair juga selalu menjaga dan membela Ana. Hal ini membuat geng penguasa sekolah merasa heran, karena sebelumnya Alistair lah yang paling bersemangat membuli Ana. Tetapi kali ini ia malah melindungi Ana. Hubungan antara Alistair dan Ana semakin membaik, bahkan mereka menjadi semakin dekat. Menyadari hal itu, Tasya yang merupakan salah satu anggota geng penguasa sekolah semakin membenci Ana. Ia tidak menyukai kedekatan antara Alistair dan Ana, karena ia sendiri juga menyukai Alistair. Untuk membuat Ana semakin menderita, ia berani mempermalukan Ana di depan umum. Dalam keadaan ini, Alistair tetap membela dan melindungi Ana. Sebenarnya, Alistair dan Ana sudah memiliki perasaan yang sama sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya pada saat mereka masih bersahabat. Tetapi mereka terpisah dan tidak bertemu lagi. Hingga saat mereka bertemu, perasaan itu masih ada. Ana dan Alistair menyadari hal itu. Alistair yakin jika Ana memiliki perasaan padanya. Keyakinannya semakin kuat saat ia mengetahui isi diari pink milik Ana. Tetapi Ana tidak bisa membalas perasaan Alistair, karena ia memiliki satu rahasia besar yang bisa membuat hati Alistair hancur seketika.
Rahasia tersebut tertulis dalam buku hitam milik Anna yang berjudul Teluk Alaska. Anna merasa jika ia dan Alistair bagaikan laut di Teluk Alaska, bertemu tapi tidak pernah bersatu. Mengapa Anna merasa demikian? Apa yang kemudian Alistair lakukan? Dan apa yang terjadi pada geng penguasa sekolah? Novel ini tidak hanya menceritakan tentang pemulihan dan kisah cinta antara Alistair dan Anna, tapi juga menceritakan tentang pertemanan, masalah yang dihadapi oleh Anna, dan masalah Alistair dengan keluarganya. Novel ini menggunakan bahasa yang ringan dan sederhana, sehingga mudah untuk dipahami oleh para pembacanya. Alur ceritanya tidak berbelit-belit dan selalu membuat para pembaca penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Cerita yang disajikan mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan novel ini adalah adanya kesalahan dalam pengetikan yang mungkin membingungkan para pembaca. Ada beberapa bagian yang kurang jelas seperti pada judul bab dan diari Anna, karena menggunakan latar belakang berwarna gelap dan pemilihan tipe font yang kurang tepat, sehingga sulit untuk dibaca. Meskipun begitu, novel ini sangat diminati oleh kalangan remaja, khususnya remaja SMA. Novel ini cocok untuk dibaca di waktu senggang. Ada banyak nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui novel ini kita dapat mengambil banyak pelajaran, di antaranya selalu berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali. Presentasi tugas yang kedua, makalah tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter anak. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bu Nikmatul Izzah, MPD. Abstrak dari makalah sebagai berikut. Setiap anak memiliki tahap pertumbuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan karakter anak. Orang tua pasti berkeinginan agar anak-anaknya memiliki karakter yang baik. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pembentukan karakter anak. Salah satu di antaranya adalah pola asuh orang tua terhadap anak. Banyak orang tua yang tidak mengetahui tentang pola asuh yang mereka terapkan, sehingga dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, setiap orang tua hendaknya menerapkan pola asuh sesuai dengan karakter dasar sang anak. Penerapan pola asuh yang sesuai dapat membentuk karakter anak yang baik. Bab 1, pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah. Latar belakang sebagai berikut. Pendidikan pertama seorang anak didapat dari keluarganya. Pembentukan karakter tidak bisa dilakukan secara maksimal tanpa adanya peran keluarga. Namun, banyak yang tidak memahami hal itu. Orang tua yang merupakan salah satu komponen keluarga kurang memperhatikan perkembangan karakter anaknya. Banyak orang tua yang mempunyai pemikiran bahwa baik buruknya karakter anak tergantung pada kualitas pendidikan sekolahnya. Tetapi pemikiran tersebut kurang tepat, sebab ada banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak. Jadi, perkembangan karakter anak tidak hanya tergantung pada kualitas pendidikan sekolah saja, tetapi juga bergantung pada lingkungan dan pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh merupakan tindakan yang dilakukan orang tua dalam mendidik seorang anak. Penerapan pola asuh yang salah bisa menimbulkan dampak negatif terhadap karakter anak. Salah satu contoh dampak dari pola asuh yang salah adalah anak memiliki karakter yang keras kepala. Oleh karena itu, orang tua hendaknya menerapkan pola asuh yang tepat kepada anaknya, sehingga sang anak memiliki karakter yang baik di masa depan. Seseorang yang memiliki karakter baik akan memiliki kepribadian dan moral yang baik, sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian dari pola asuh orang tua? 2. Apa saja bentuk dan pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak? 3.
Apa saja kesalahan dalam penerapan pola asuh terhadap anak? 4. Bagaimana cara orang tua memberikan pola pengasuhan yang baik untuk anak? Tujuan penulisan makalah. Yang pertama, mengetahui pengertian dari pola asuh orang tua. 2. Menyebutkan bentuk dan pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak. 3. Mengetahui kesalahan dalam penerapan pola asuh terhadap anak. 4. Mengetahui cara memberikan pola pengasuhan yang baik untuk anak. Bab kedua, pembahasan. Meliputi pengertian pola asuh anak, bentuk pola asuh orang tua dan pengaruhnya pada anak, kesalahan dalam penerapan pola asuh pada anak, dan pola pengasuhan yang baik untuk anak. Pengertian pola asuh anak. Ada banyak pendapat para ahli mengenai pengertian pola asuh anak, tetapi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pola asuh anak merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak, di mana orang tua memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak, memberikan pengetahuan dan mendidik anak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar hidup mereka dapat selaras dengan lingkungan. Bentuk pola asuh orang tua dan pengaruhnya pada anak. Diana Baumrind membagi pola asuh ke dalam 3 bentuk, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Pola asuh otoriter. Orang dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka secara otoriter mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Orang tua dengan pola ini sangat ketat dalam memberikan batasan dan kendali yang tegas terhadap anak-anak, serta komunikasi verbal yang terjadi juga lebih satu arah. Orang tua tipe otoriter umumnya menilai anak sebagai objek yang harus dibentuk oleh orang tua yang merasa lebih tahu mana yang terbaik bagi anak-anaknya. Anak yang diasuh dengan pola otoriter seringkali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah. 2. Pola asuh demokratis atau otoritatif. Pola pengasuhan dengan gaya otoritatif bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri. Namun, orang tua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orang tua ke anak juga bersifat hangat. Pada pola ini, komunikasi yang terjadi dua arah, dan orang tua bersifat mengasuh dan mendukung. Anak yang diasuh dengan pola ini akan terlihat lebih dewasa, mandiri, ceria, mampu mengendalikan diri, berorientasi pada prestasi, dan mampu mengatasi stresnya dengan baik. Ketiga, pola asuh permisif. Orang tua dengan gaya pengasuhan ini tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tuanya. Orang tua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai oleh anak. Orang tua dengan pola ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Anak yang diasuh dengan pola ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya, tidak dewasa, memiliki harga diri rendah, dan terasingkan dari keluarga. Kesalahan dalam penerapan pola asuh pada anak. Contoh penerapan pola asuh yang salah di masa perkembangan anak yakni sebagai berikut. Yang pertama, orang tua terlalu sibuk dan kurang memperhatikan anak. 2. Menerapkan pendidikan agama dengan kaku. 3. Orang tua menyimpan informasi yang penting. 4. Lupa bahwa tindakan lebih kuat daripada kata-kata. 5. Membesarkan anak sesuai ambisi orang tua. Yang keenam, orang tua tidak mengajarkan kegagalan pada anak. 7. Kurangnya rasa percaya anak pada orang tua. Pola pengasuhan yang baik untuk anak. Beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua untuk dapat memberikan pola pengasuhan yang baik pada anak. Pertama,
memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan anak, menghindarkan anak dari trauma fisik dan psikis, memberikan kasih sayang pada anak, tidak membandingkan anak dengan anak yang lainnya, orang tua tidak otoriter, orang tua mengajarkan tanggung jawab, memenuhi kebutuhan gizi makanan sang anak, menciptakan lingkungan yang positif, dan orang tua aktif berkomunikasi dengan anak. Bab yang ketiga, kesimpulan. Demi mewujudkan karakter yang baik untuk anak, orang tua diharuskan menerapkan pola asuh yang tepat untuk anak. Selain itu, hubungan yang baik antara anak dan orang tua perlu dibangun. Ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak. Dan dalam hal ini setiap orang tua harus mendampingi dan memberikan arahan pada sang anak. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.